Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali hadir. Kami sudah siapkan banyak informasi yang terjadi di tanah air tentunya yang sudah kami rangkum selengkapnya selama 120 menit ke depan. Betul sekali, ada informasi yang tentunya nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi informasi pertama untuk Anda pemirsa, Ini seorang pendaki perempuan asal Semarang, Jawa Tengah yang hilang karena tersesat di hutan Gunung Slamet ditemukan dalam kondisi selamat. Keluarga menangis histeris pada saat menyambut kedatangan pendaki yang sempat hilang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan akhirnya berhasil menemukan keberadaan pendaki wanita berusia 17 tahun bernama Naomi Daviola. Pendaki asal kota Semarang ini ditemukan dalam kondisi lemas di hutan jalur pendakian Gunung Slamet Pos 7. Kedatangan Naomi disambut keluarga yang menunggu selama 2 hari. Tangis haru tidak dapat dibendung. Ayah Naomi memeluk erat putri tercinta. Naomi Daviola dinyatakan hilang saat tengah menyusuri jalur pendakian Gunung Slamet melewati pos pendakian Bambangan, Kabupaten Purbalingga. Pendaki ini berangkat mendaki Gunung Slamet pada Sabtu petang bersama puluhan pendaki lainnya. Namun saat mencapai pos 5 jalur pendakian, pendaki wanita ini tersesat dan terpisah dari rombongan pendaki lainnya. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian selama 2 hari akhirnya menemukan keberadaan pendaki ini. Berkat dengan kerjasama tim dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim, jadi tim BPBD dari kabupaten maupun tim SAR, bahkan dari Banyumas juga kita berangkatkan ke sini, dan dari teman-teman dari SAR lokal, ya, ini sangat-sangat luar biasa. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, pendaki yang bertahan hidup di hutan selama 2 hari ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Purbalingga untuk pemulihan kondisi kesehatan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pulang liburan sepasang suami istri ini ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga mencuri ponsel di musola di Klaten, Jawa Tengah. Modus pelaku yaitu mengambil barang saat korban sedang tertidur. Sepasang suami istri, AA dan N, warga Demak, terpaksa berurusan dengan polisi. Keduanya diduga mencuri ponsel di musola SPBU Pandan Simping, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas tersebut, pelaku datang mengendarai mobil warna putih. Salah satu pelaku kemudian jalan kaki masuk ke dalam musola yang ada di SPBU. Pelaku lalu keluar dengan membawa barang yang diduga ponsel milik korban. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian berhasil meringkus kedua pelaku. Polisi menjelaskan peristiwa pencurian terjadi pada 29 September 2024. Saat itu, korban warga Rembang sedang beristirahat tidur di musola SPBU Pandan Simping, Klaten. Kemudian korban terbangun dan mendapati ponsel miliknya sudah raib. Total ada 3 buah ponsel yang hilang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sampai di Klaten karena sedang liburan. Pelaku mengaku melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi. Melihat rekaman dari CCTV bahwa ada 2 orang menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih yang melakukan aksi pencurian handphone tersebut. Dari awal kan liburan. Itu mau kemana itu? Itu mau kemana itu? Ke Malioboro, Pak. Oh, ke Jogja. Ya, ada kesempatan itu. Bersama pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa ponsel hasil curian, pakaian dan mobil yang digunakan sebagai sarana aksi kejahatan. Modus pelaku yakni mencuri barang saat korban sedang tertidur. Pelaku kini ditahan di Mapolres Klaten dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Informasi lain untuk Anda, pemirsa, ini seorang pria yang mengaku seorang wartawan mengamuk ke seorang pedagang di Bandar Lampung, Lampung. Tak hanya mengamuk, pelaku juga melukai korban dengan senjata tajam. Ya, warung pers. Bos tahu
Inilah rekaman video yang direkam warga saat seorang pria bergamuk dan mengaku sebagai wartawan di sebuah warung minuman. Tak hanya mengamuk, pria itu juga melukai pedagang inisial CS dengan menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka di bagian telinga dan juga tangannya. Polisi yang menerima laporan dari korban mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya di Sukarame, Bandar Lampung. Tersangka melukai korban lantaran dipengaruhi minuman keras. Peristiwa berawal saat pelaku membeli minuman keras jenis tuak di warung milik korban. Namun korban menolak karena tersangka tidak mau membayar minuman tersebut, sempat terjadi cekcok antara keduanya. Yang bersangkutan ini tersinggung karena membeli suatu minuman tapi tidak dilayani dengan baik, tidak segera. Karena ada keributan itu tersinggung, saudara IP ini pulang dengan mengambil golok. Selanjutnya datang kembali ke tempat tersebut dan terjadilah penganiayaan, pembacokan kepada saudara CM. Pertama beli nggak diladenin, saya ini beli nggak diladenin lagi, malah ngoceh-ngoceh. Kata saya apa kok malah marah-marah, saya ini beli, saya gitu. Polisi menyita video rekaman dan pakaian yang dikenakan tersangka saat beraksi. Sementara senjata tajam pelaku dibuang setelah kejadian dan belum berhasil ditemukan polisi. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat serta terancam hukuman pidana selama 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Parepare, Sulawesi Selatan ini menangkap 3 orang pelaku pengedar uang palsu dengan modus belanja melalui ojek online menggunakan uang palsu tersebut. MA tersangka berumur 42 tahun ini sempat melarikan diri dan membuang barang bukti uang palsu ke dalam selokan setelah mengetahui dirinya sedang dibuntuti oleh polisi. Saat diamankan, polisi menemukan uang palsu pecahan 50.000 setara Rp13.800.000. Tersangka mengedarkan uang palsu mereka dengan cara berbelanja di warung dan memesan ojek online hingga mendapat keuntungan dari uang kembalian berulang kali. Cara mengedarkannya dengan cara dia membelanjakan kepada warung, dan kami juga sudah mendatakan itu dan sudah memeriksa beberapa titik termasuk transportasi online ya kayak ojek. Polisi mengimbau warga untuk berhati-hati karena secara fisik uang palsu yang diedarkan para tersangka mirip uang asli kecuali bentuknya yang sedikit lebih kecil. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Ukurannya lebih kecil. Iya, dia ukurannya lebih kecil. Ya, kita beralih ke Ambon, Maluku, pemirsa, di mana seorang ibu di kota Ambon, Maluku ini tertangkap basah oleh puluhan pedagang pasar tradisional Mardika Ambon setelah diketahui mengedarkan uang palsu. Dari video yang beredar, terlihat seorang ibu dikerumuni puluhan pedagang setelah diketahui membeli sejumlah barang di pasar tradisional Mardika, kota Ambon, Maluku menggunakan uang palsu. Selain uang palsu, dalam tas pelaku juga terdapat beberapa uang tunai yang tercampur dengan palsu tersebut. Saat ditangkap masa pedagang, MR tak berkutik apa-apa hingga membuat sejumlah pedagang setempat marah dan juga bergabung. Beruntung petugas aparat kepolisian yang bertugas di salah satu bank yang tidak jauh dari lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dari amukan massa tersebut. Setelah adanya keresahan dari masyarakat terkait peredaran uang palsu, kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah dengan mengamankan baik dari saksi maupun dia sendiri, dan kita sudah mengambil keterangan baik dari saksi maupun dianya sendiri yang diduga pelaku terkait peredaran uang palsu. Saya ngomongnya karena orang sudah bilang begitu, kata dia waktu dia belanja pakai uang palsu. So kita dia ada uang, cuma dia pakai uang palsu. Pakai uang palsu ya? Terus ibu dia sing Beta sing anu, dia kasihnya begitu sah nanti. Karena orang sudah tahu dia pakai uang palsu, belanja uang palsu begitu dong.
Setelah diamankan, pelaku dari amukan massa, aparat kepolisian langsung membawa pelaku ke Polsek Sirimau dan mengimbau kepada warga agar berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Banjar, Jawa Barat, pemirsa. Diduga tidak menguasai medan dan jalan licin, motor gede alias boge terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di Banjar, Jawa Barat. Ya, akhirnya pengendara ini tersangkut pagar dan mengalami luka dalam. Satu unit motor gede alias moge dengan plat nomor B6879 KAY terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di Cipadung, Banjar, Jawa Barat, Rabu pagi. Kondisi motor rusak parah akibat hantaman keras dan terhempas ke dalam jurang. Sang pengendara motor yang bernama Ari tersangkut di tiang jembatan dan mengalami luka dalam. Menurut rekan korban, rombongan moge bertolak dari Jakarta menuju Bali. Satlantas Polres Banjar yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Diduga pengendara motor yang tidak menguasai medan dan jalan licin sehingga moge yang ia kendarai terjun ke jurang. Kami sudah dihubungi apabila dibutuhkan. Jadi tadi kita menerima informasi dari masyarakat ada kecelakaan saya kategori laka tunggal. Kita masih dalami. Alhamdulillah tadi tidak ada korban ya. Jadi yang bersangkutan pengendaranya. Nah ini belokan licin, jadi pada saat berbelok ya, tergelincir masuk ke dalam. Masuk. Itu jurang kira-kira ada 20 meter Pak? Ada kita di bawah. 20 meter. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyu di TV One mengabarkan. Informasi lainnya dari Semarang, pemirsa, ini seorang pelaku begal payudara yang sangat meresahkan, terutama para wanita, akhirnya berhasil ditangkap oleh aparat Polrestabes Semarang. Pelaku menyasar para siswi sekolah sebagai sasaran aksi bejatnya. Dari 2 korban, 1 diantaranya sempat terjatuh dan terseret motor pelaku pada saat berusaha melawan. Oh iya, sama-sama. Alvarel Lazuardi, warga Beringin, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, tidak berkutik saat anggota Satreskrim Polrestabes Semarang meringkusnya di tempat kerjanya cucian mobil di wilayah Ngalian, Semarang. Pemuda 22 tahun ini melakukan begal payudara dengan sasaran pilihan siswi SMP di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku melakukan aksinya usai pulang kerja. Dengan mengendarai motor, pelaku berhenti mendekati korban dengan berpura-pura menanyakan alamat. Kemudian melakukan pelecehan terhadap korban. Bahkan salah satu korban sempat berontak dan langsung berupaya mengejar pelaku usai dilecehkan. Namun korban jatuh tersungkur ke aspal jalan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengaku spontan ingin melakukan pelecehan tersebut lantaran tidak kuat menahan hawa nafsunya. Kemudian lalu saya melihat anak itu, terus saya pura-pura tanya alamat, lalu saya pegang payudaranya. Oke, kenapa terus timbul niat nyuel-nyuel kita orang? Lagi berpikiran seperti itu, Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolres Semarang. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Oh, luka-luka sampai Lego Daily ya. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Ana dan Venda masih akan memberikan informasi lain untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali terjadi, ada seorang asisten rumah tangga di Kota Semarang yang tega menganiaya anak usia balita ya. Balita. Kita akan hadirkan pemirsa informasinya untuk Anda.
Inilah rekaman video kamera pengawas aksi penganiayaan terhadap balita yang dilakukan seorang asisten rumah tangga bernama Masiro di kota Semarang. Aksi pelaku diketahui oleh orang tua korban. Tersangka mengakui perbuatannya setelah sang majikan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Penganiayaan tersebut telah dilakukan dalam waktu 2 bulan terakhir. Tersangka tega menganiaya anak majikannya yang baru berusia 3,5 tahun karena lelah setelah bekerja seharian. Saya melakukan itu ya, saya bekerja sudah setahun, tapi selama 2 bulan ini saya melakukan kekerasan kepada adik. Karena saya kecapean, saya mengurus 2 anak dan mengurus semua rumah tangga. Saat adik rewel, emang saya selalu timbul emosi. Selalu nyubit adik. Pelaku menganiaya korban saat memberi makan, menidurkan hingga saat mengajak main di luar rumah. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka memar hingga tangan terkilir. Akibat perbuatannya, tersangka diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang oknum guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 56 Jakarta di kawasan Pluit, Jakarta Utara ini diduga melakukan pelecehan kepada 19 siswinya. Ya, guru berinisial HI tersebut akhirnya dinonaktifkan oleh kepala sekolah. Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh kelakuan seorang oknum guru yang diduga melakukan pelecehan terhadap 19 siswinya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 56 Jakarta yang berada di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Sekolah SMKN 56 Jakarta, Ngadina, mengatakan oknum guru yang melakukan cabul kepada siswinya berinisial HI merupakan pengajar seni budaya. Para korban mengaku pelecehan tersebut dilakukan saat proses belajar mengajar di ruang kelas lantai 2. Mengetahui hal itu, pihak sekolah langsung memeriksa pelaku dan mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan oknum guru yang diduga melakukan pelecehan. Sesuai dengan pelaporan dari siswa, itu memegang tangan, memegang bahu, memegang paha, dan mengusap kepala. Tindakan itu dilakukan di ruang mana, di lantai berapa, Pak? Di lantai 2, di ruang kelas seni budaya. Para korban yang kesal terhadap aksi bejat gurunya itu melaporkan ke aparat berwajib. Mereka ditemani orang tuanya mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat laporan terkait dugaan pelecehan yang dilakukan oknum guru. Untuk memenuhi persyaratan laporan, 19 orang siswi dibawa ke RSCM untuk dilakukan visum. Polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses, dan korban juga sedang visum di RCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK tersebut. Kasus ini kini ditangani PPA Polres Metro Jakarta Utara. Terduga pelaku berinisial HI terancam dipecat. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai pelecehan kasus 19 siswi oleh gurunya, sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo yang akan memberikan informasi terkini untuk Anda. Ardo, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih, selamat siang Ana, Vena, dan juga pemirsa. Benar sekali, di hari ini di aktivitas yang berlangsung di salah satu SMK negeri yang ada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ini masih berlangsung aktivitas kegiatan belajar mengajar atau KBM seperti biasa, dan memang untuk kasus yang melibatkan salah satu mantan pengajar yang ada di SMK negeri tersebut ini masih terus bergulir di Kanit PPA Polres Metro Jakarta Utara, dan memang
Itu menjadi sebuah pertanyaan karena memang sejak tanggal 3 Oktober kemarin dimulai dari laporan para siswi yang disebut sebagai korban sebanyak ada 11 orang awalnya, 11 siswi. Lalu kemudian setelah dilakukan pendalaman oleh Polres Metro Jakarta Utara diketahui bahwa ternyata hingga saat ini ada 19 siswi yang diduga menjadi korban dari pelecehan yang dilakukan oleh salah satu guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau P3K yang saat ini sudah dimutasi ke Kecamatan Tanjung Priok dan diberhentikan sebagai guru. Dan memang menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat sekitar. Mengapa menjadi pertanyaan? Kita tanyakan langsung kepada salah satu warga yang kerap beraktivitas di sekitaran sekolah. Selamat siang Pak Hengki. Siang Pak Sabaldo. Ya, Pak Hengki, boleh diceritain mungkin ini pagi sehari-hari di sini biasanya aktivitasnya apa Pak di depan sekolah SMK Negeri di Penjaringan ini? Di ojol. Oh, biasa narik penumpang berarti? Penumpang. Nah, kalau Bapak sendiri sering aktivitas di depan sini, tapi dengar nggak Pak di seminggu terakhir ini ada kejadian yang disebut-sebut jadi pelecehan dari seorang guru terhadap siswa? Baru dengar ini saya. Tapi oke, Pak Hegi sendiri berarti informasi ini baru. Nah, kalau informasi yang masih baru ini terkait pelecehan, kira-kira kekhawatiran Anda sendiri sebagai orang itu seperti apa sih Pak? Saya sangat prihatin kalau sampai seperti itu ya. Apalagi pelakunya adalah seorang pengajar. Menurut saya itu suatu tindakan yang luar biasa, tidak susila sekali gitu. Nah, kalau Pak Hengki sendiri kan tadi berprofesi sebagai ojek online. Nah, kalau sehari-hari di daerah sekolah ini suka narik siswa atau enggak? Atau pernah dengar cerita soal kasus-kasus serupa kah di sekolah daerah sini Pak? Belum pernah sih. Belum pernah. Narik siswa juga Pak? Suka, tapi yang sekolah yang di belakang itu yang IPK. Kalau yang dari sini belum pernah dapat saya. Baik Pak Hengki, terima kasih banyak atas waktunya. Ya pemirsa, artinya memang selain awak media yang saat ini tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam, juga perlu ditekankan bahwa untuk masyarakat di sekitaran SMK Negeri, salah satu sekolah yang ada di Jakarta Utara ini, juga warga sekitarnya ternyata tidak banyak mengetahui kejadian ini. Karena memang jika kita telah dari berbagai informasi termasuk keterangan baik dari pihak sekolah maupun dari pihak Polres Metro Jakarta Utara sendiri, memang para siswi ini diduga menjadi korban pelecehan oleh seorang guru berinisial H yang berprofesi sebagai guru seni budaya di SMK Negeri yang ada di Jakarta Utara ini. Namun memang dengan kasus yang masih bergulir di Polres Metro Jakarta Utara, pihak sekolah juga belum kembali memberikan keterangan lebih lanjut seperti apa kemudian proses dari pemeriksaannya sendiri, karena memang pihak sekolah sudah memberhentikan yang bersangkutan dan sekarang sudah dipindah tugaskan menjadi pegawai di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun lebih lanjutnya, proses pemeriksaan dan proses pendalaman laporan juga masih berlangsung di unit PPA Polres Metro Jakarta Utara yang tentu perlu kita tunggu seperti apa kelanjutannya, karena memang sedikit ironis pemirsa jika kita mendengar begitu ya cerita warga sekitar yang bahkan tidak mengetahui, kemudian juga siswa-siswi yang di SMK ini memang diketahui ada sekitar 9 kompetensi keahlian untuk SMK Negeri ini, dan memang artinya cukup banyak siswa dan siswi yang juga menjadi dan memilih untuk menempuh pendidikan di SMK ini. Artinya pemirsa menjadi prihatin jika kita mendengar ada kasus serupa yang bahkan belum sampai terdengar di sekitaran masyarakat yang kerap beraktivitas di sekitaran sekolah yang terletak di kawasan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara demikian, kembali ke Anda, Ana dan juga Vena. Baik, terima kasih Yodas Leonardo atas laporan Anda langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara. Ya pemirsa, sebelumnya ini seorang oknum guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara ini diduga melakukan pelecehan kepada 11 siswinya. Siswi melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami. Diketahui oknum guru yang melakukan pelecehan kepada siswinya ini berinisial HI yang merupakan pengajar seni budaya. Kepala Sekolah SMKN mengatakan awalnya pada Kamis kemarin sebanyak 11 siswi melaporkan kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru seni budayanya saat proses belajar mengajar di ruang kelas lantai 2. Dan mengetahui hal ini, pihak sekolah langsung memeriksa pelaku dan mengambil langkah tegas dengan kemudian menonaktifkan oknum guru yang diduga melakukan pelecehan. Kini 11 korban sudah dalam pendampingan agar tidak mengalami trauma. Sementara untuk kasusnya masih dalam pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan dan Kepolisian setempat. Bersangkutan
tidak lagi mengajar di SMK negeri. 11 orang tersebut tetap belajar seperti biasa karena dari pertama sudah tak kuatkan mentalnya, tak terapi agar tidak trauma. Dan manakala diperlukan bimbingan, pendampingan, kami akan selalu dampingin mereka agar trauma tersebut hilang. Di saat diperlukan ahli-ahli tertentu yang kami datangkan, tapi sejauh ini belum ada permintaan untuk saya harus mendatangkan. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia tahun 2025 pada urutan di atas. Prabowo Subianto menduduki posisi peringkat ke-18 dari 500 tokoh. Hal itu dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Prabowo berada di peringkat 18 di atas sejumlah tokoh penting dunia lainnya seperti Presiden Republik Arab Mesir Abdul Fattah Said Hussein Khalil As-Sisi yang berada di peringkat 20. Ya, pemirsa, dalam audiensi dengan pimpinan DPR, para hakim juga mendengarkan langsung sambungan telepon dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Para hakim ini berharap agar rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI dapat menemukan titik terang. Memang menaruh perhatian. Ada momen haru yang terjadi saat Komisi 3 DPR RI lewat Sufmi Dasko menelpon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR RI itu memperdengarkan suara sambungan telepon Prabowo pada para hakim yang hadir di audiensi hari ini di ruang rapat DPR RI. Prabowo berjanji akan memperbaiki remunerasi para hakim. Tak pelak, momen ini mengundang air mata para hakim yang sejak beberapa hari ini mogok massal. Dalam hal ini, Mohon izin bicara, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Negara yang kuat. Dalam audiensi yang digelar antara Solidaritas Hakim Indonesia bersama pimpinan DPR RI ini, hakim menceritakan kesulitan ekonomi yang dialami. Para hakim berharap agar rapat dengar pendapat umum yang digelar di Komisi 3 DPR RI dapat menemukan titik terang, terutama dalam menaikkan kesejahteraan hakim se-Indonesia. Yang punya di seluruh Indonesia berkisar ya, gaji-gaji teman hakim di Indonesia, gaji pokoknya berkisar 3 juta sampai 4 juta. Dari hakim junior sampai hakim senior, itu gaji pokoknya. Tunjangan jabatannya tuh 8.500.000. Ingat Bang, hitung-hitungannya. Kalau kami tinggal di daerah kami,
Kami punya rumah warisan orang tua. Kami punya kendaraan dikasih orang tua. Kami punya tanah dikasih orang tua. Itu tidak ada masalah, mungkin cukup. Tapi kami ditempatkan di pelosok-pelosok Indonesia. Di Gunung Jayawijaya sana, di Wamena, di Rote Endau, di pedalaman Kalimantan, di Selayar, di Melongwane, di Sabang dan lain sebagainya. Sedangkan kami, tempat tinggal kami ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di Surabaya. Dari hitung-hitungan 12 juta gaji hakim itu. No, jangan hitung angka. 142% dari take home pay yang kami dapatkan. Rata-rata berapa itu? Rata-rata berkisar 12 juta, 14, 15, tergantung jabatan, tergantung masa pengabdian. Itu angka. Demikianlah, marilah kita sama-sama. Dari Jakarta, Faris Noval, Tika Mahendra, TV One mengabarkan. Ya, walaupun memang sudah ada respon dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu responnya ini seperti apa? Kita ajak Anda pemirsa langsung menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada rekan kami Syamsul Ma'arif yang akan berbincang langsung dengan perwakilan hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Syamsul Ma'arif, silakan. Baik, Vinana dan pemirsa, benar sekali saya saat ini berada di Pengadilan Negeri Makassar. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa kemarin IKAHI atau Ikatan Hakim Indonesia menggelar aksi cuti bersama sebagai salah satu bentuk solidaritas atas tuntutan para hakim ini terkait dengan hak keuangan dan hak fasilitas yang dituntut oleh para hakim yang konon katanya tuntutannya mulai sejak tahun 2012 hingga 2024 ini masih belum terpenuhi. Dan buntutnya adalah aksi cuti bersama yang dilakukan oleh hakim se-Indonesia. Tentunya kita sangat penasaran sebenarnya seperti apa maksud dari aksi cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim ini. Dan untuk mengetahuinya saat ini saya di Pengadilan Negeri Makassar ini sudah bersama dengan salah satu hakim di tempat ini, yakni Hakim Joni Cole. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak, dari TV One. Pak, ini kemarin kita ketahui bersama bahwa hakim se-Indonesia menggelar aksi cuti bersama dari tanggal 7 hingga tanggal 11 Oktober ini. Nah, bayangan pemirsa, bayangan warga, tidak ada aktivitas persidangan di dalam pengadilan negeri ini. Seperti apa sebenarnya, Pak? Jadi pada prinsipnya kami ingin meluruskan pemberitaan ini bahwa seruan aksi secara moral yang disuarakan oleh teman-teman dari Solidaritas Hakim Indonesia itu pada prinsipnya bukan bersifat memaksa. Jadi seruan moral itu merupakan himbauan kepada hakim-hakim di seluruh Indonesia untuk bagaimana menyatukan barisan, merapatkan kekuatan guna mendukung aksi teman-teman dari Solidaritas Hakim Indonesia di Jakarta. Jadi pelayanan publik terhadap dari hari Senin tanggal 7 sampai hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024 tetap berjalan seperti biasa. Jadi kami di sini tetap mengacu pada SK Dirjen Badilum nomor 3239 tahun 2018 tentang pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Negeri. Itu kami tetap berkomitmen, khususnya hakim-hakim di Pengadilan Negeri Makassar ini tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsi dan tugas yudisial sebagaimana yang diamanatkan oleh pimpinan kami di Mahkamah Agung. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 11 itu bukan berarti kita mogok, tidak benar seperti itu. Sebagaimana yang sudah saya tegaskan tadi bahwa SK Dirjen Badilum 3239 tahun 2018 tentang PTSP tetap berjalan seperti biasa. Mungkin rekan-rekan dari media di sini bisa melihat bahwa ruang PTSP kita tetap terbuka bagi para pengguna dan pencari keadilan. Nah, bagi hakim yang merasa bahwa jadwal persidangannya itu tetap dilaksanakan untuk hal yang urgent dan krusial sifatnya. Seperti tadi contoh, saya baru selesai menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Jeneponto nomor 68 dan 69 dengan agenda tuntutan. Kemudian saya baru selesai juga melaksanakan agenda penetapan nomor 535 yang dilakukan oleh pemohon atas nama Suhartini. Jadi secara teknis yudisial proses persidangan tetap berjalan. Pak, ini ada slide pita nih Pak di lengan Bapak, Pak. Artinya apa Pak?
Pita putih ini melambangkan komitmen kami. Komitmen perjuangan yang harus terus kami laksanakan, kami tegakkan guna mendukung rekan-rekan dari Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut perbaikan terhadap pelaksanaan PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan tunjangan hakim yang berada di pengadilan negeri di bawah Mahkamah Agung. Pak, kemarin kan setelah rapat dengar pendapat DPR, Presiden terpilih Pak Prabowo sudah menelpon gitu kan dan diperdengarkan di seluruh forum. Nah, setelah telepon itu apakah sudah ada dampak atau implikasi dari tuntutan dari hakim ini, Pak? Jadi pada prinsipnya kami hakim-hakim Republik Indonesia ini yang bergaung di bawah Badan Yudikatif Mahkamah Agung merasa bersyukur bahwa sudah ada goodwill dan political will dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk bagaimana menjalankan amanah yang sudah diemban melalui putusan hak uji material tahun 2018 itu. Jadi pada prinsipnya kami berterima kasih bahwa sudah ada atensi dari pemerintah pusat, khususnya Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober. Besar harapan kami para hakim se-Indonesia untuk dapat diejawantahkan oleh pemerintah pusat guna memperhatikan kesejahteraan dan keamanan hakim. Ya, Pak, ini kan tuntutannya aksi cuti bersama ini dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Nah, jika saja ternyata setelah tanggal 11 tuntutan dari hakim ini tidak terpenuhi, tidak terrealisasi seperti yang hakim-hakim ini harapkan, apa selanjutnya, Pak? Jadi untuk menjadi pengetahuan bersama bahwa ketika kita menjadi hakim, kita sudah berkomitmen untuk menjalankan tugas dan panggilan negara. Apapun itu keadaannya, apapun itu kondisinya, kami hakim Indonesia tetap berkomitmen untuk menjalankan secara profesional, secara berdedikasi, secara berintegritas dalam mewujud nyatakan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi seruan untuk tanggal 7 sampai 11, apabila pun pemerintah tidak menindaklanjuti dengan segera, itu tidak mempengaruhi kami untuk tetap melaksanakan tugas dan panggilan kami selaku hakikat daripada hakim Indonesia yang berwibawa, yang berintegritas dan profesionalisme, serta berdedikasi terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pak, aksi cuti bersama hakim-hakim se-Indonesia dari Makassar ini apakah juga akan ada perwakilan nih, Pak, yang ke Jakarta yang benar-benar cuti atau hanya simbolis saja, Pak? Dari 48 orang hakim ad hoc maupun hakim karir. Hakim ad hoc di sini ada hakim ad hoc HAM, Tipikor dan PHI. Kami semua sampai dengan kondisi terkini yang ada di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024 tidak ada yang berangkat. Kami tetap menjalankan seruan aksi secara moral untuk membackup dan mendukung teman-teman di Solidaritas Hakim Indonesia di Jakarta dengan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di Pengadilan Negeri Makassar. Tidak lepas dari itu, kami tetap berkomitmen untuk bagaimana mendukung penuh semangat perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman, rekan-rekan hakim muda pada Solidaritas Hakim Indonesia di Jakarta. Begitu. Pak, kalau boleh kami mereview sedikit, Pak. Sebenarnya yang mendasari tuntutan teman-teman hakim untuk melakukan aksi tanggal 7 sampai 11 ini apa, Pak? Jadi sebenarnya mendasari tuntutan, seruan moral yang disuarakan oleh Solidaritas Hakim Indonesia ini dari tanggal 7 sampai 11 Oktober itu pada prinsipnya adalah merupakan suara keprihatinan dari para hakim bagaimana untuk menyuarakan apa yang seharusnya menjadi tuntutan dari dan perintah daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti apa itu, Pak? Jadi begini, hakim itu adalah pejabat negara di bidang yudisial yang berikan tugas dan kewenangan penuh untuk menjalankan bidang yudikatif sesuai amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengejawantahan daripada itu, maka hakim sebagai seorang pejabat negara yang menjalankan tugas fungsi yudikatif
atau yudisial harus dibekali dengan tingkat kesejahteraan maupun tingkat keamanan yang memadai. Tuntutan kami ini pada prinsipnya tidak berlebihan, tidak bombastis sifatnya. Tetapi kami di sini adalah bagaimana untuk menyuarakan aspirasi yang sudah bertahun-tahun kami teriakan di pelosok-pelosok daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa misalnya contoh seperti saya ini setelah hampir 21 tahun bertugas sebagai hakim baru bisa masuk ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar, 1A khusus. Selama 16 tahun, 17 tahun perjalanan karir saya itu di pelosok daerah. Mulai dari Larantuka, Keva Menanu, Soe, Sumbawa Besar, Gorontalo, Momere. Nah selama itu kami merasakan betul keprihatinan ini bahwa hakim itu sebagai benteng terakhir pengadilan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang merupakan amanah konstitusi tidak dibekali dengan hal-hal yang menunjang tugas hakim itu sendiri. Keuangan dan fasilitas begitu Pak. Ya, Baik. Pak Janikol, terima kasih banyak atas waktunya memberikan keterangan kepada kami, kepada seluruh pemirsa TV. Tentunya kita semua berharap agar kita sama-sama mendapat solusi yang baik untuk hakim dan baik untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ya. Baik, Vena dan Nanai, tadi informasi kami terkait dengan aksi yang dilakukan para hakim, Ikatan Hakim seluruh Indonesia dari Pengadilan Negeri Makassar. Kita kembalikan dulu ke rekan-rekan di Jakarta. Terima kasih laporan langsung Syamsul Ma'arif dari Pengadilan Negeri Makassar. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Sampang ini menangis di depan pimpinan DPR RI kala rapat audiensi solidaritas Hakim Indonesia dengan pimpinan DPR RI. Sang hakim menangis saat bercerita soal pengalamannya tak bisa menghadiri pemakaman dari mertuanya lantaran tak ada biaya untuk pulang ke kampung halaman. Ia berharap rapat dengar pendapat umum yang digelar di pimpinan DPR di Komisi 3 DPR ini dapat menemukan titik terang, terutama dalam menaikkan kesejahteraan hakim se-Indonesia. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Selain bertemu dengan pimpinan DPR, Solidaritas Hakim Indonesia ini juga melakukan audiensi dengan DPD RI. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ya. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Yohanes Tamonop, warga desa Manela Anen, Kabupaten Timur Tengah, Selatan NTT, yang masih hidup, namun memiliki akta kematian yang dikeluarkan oleh Dukcapil setempat. Ya, kasus unik ini terkuak saat anaknya berobat menggunakan BPJS namun non-aktif. Unik dan langka, orang yang masih hidup dinyatakan telah meninggal dunia, bahkan memiliki akta kematian yang dikeluarkan Dukcapil Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Yohanes Tamonop, 38 tahun, kini kesal dan tengah mencari keadilan atas kejadian yang menimpa dirinya. Yohanes Tamonop, yang biasa disapa John, oleh Dukcapil Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT telah dinyatakan meninggal dan memiliki akta kematian. Kasus ini terkuak saat seorang anaknya sakit dan hendak berobat dengan menggunakan BPJS. Saat itu diketahui Yohanes Tamonop sebagai kepala keluarga telah dinyatakan meninggal dunia sejak tahun 2021. Dan BPJS Kesehatan telah dinonaktifkan sejak tahun 2024. Meninggal 3 tahun. Menggunakan BPJS ditemukan kepala keluarga BPJS nonaktif dan keterangan meninggal dunia. Lalu saya dari informasi itu saya datang ke BPJS Kupang untuk pertanyakan ini, dan di BPJS Kupang itu mereka menunjukkan bukti bahwa BPJS saya sudah dinonaktifkan sejak dari bulan Januari 2024. Dibuktikan melalui nomor akta kematian. Kita panjang kakak, jadi
Setelah ditelusuri hingga ke pihak Dukcapil, ternyata benar Yohanes Tamonop telah memiliki akta kematian. Ini surat keterangan kematian yang dikeluarkan. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk segera menyelidiki kasus ini. Yohanes juga merasa dirugikan. Pasalnya segala sesuatu urusan dengan menggunakan KTP sudah tidak bisa dilakukan karena nomor induk kependudukan dinonaktifkan karena tercatat yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dari Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Kami ajak Anda bergabung langsung dengan Bapak Yohanes Tamonop, orang yang masih hidup namun memiliki akta kematian. Selamat siang Pak Yohanes. Selamat siang Mbak Ana dan Mbak Vena di TV One. Ya, kita juga sudah sempat menghubungi Dukcapil ya, tapi belum mendapatkan respon sampai saat ini. Mengkonfirmasi hal tersebut, Pak Yohanes. Tapi informasi dari Pak Yohanes kami ingin tahu Pak, selama data Anda tercatut begitu ya, tercatatkan sudah mati, kerugian apa saja yang sudah dirasakan? Baik Mbak, saya boleh laporkan di sini bahwa sejak dari tahun 2024 Januari, data saya mulai dinonaktifkan melalui penerbitan akta kematian pada bulan Agustus tahun 2023. Banyak administrasi saya tidak bisa digunakan, terutama KTP dan semua urusan administrasi saya tidak bisa berfungsi apa-apa. Sehingga kondisi ini sangat merugikan saya, Mbak. Oke, baik. Lantas awal mula kemudian mengetahui bahwa NIK dari Pak Yohanes ini sudah mati. Apa Pak? Sudah berapa lama? Apa yang kemudian membuat Pak Yohanes dan keluarga mengetahui hal ini? Baik, Mbak, boleh saya ceritakan bahwa akta kematian saya ini mulai saya ketahui bahwa saya meninggal dunia melalui anak saya yang sakit lalu dibawa ke puskesmas. Di sana menggunakan BPJS dan menemukan saya selaku kepala keluarga dengan keterangan tidak aktif dan meninggal dunia. Dari situ saya mendatangi BPJS Cabang Kupang untuk melakukan klarifikasi. Dan di sana saya dapat menemukan bahwa BPJS saya sudah dinonaktifkan sejak bulan Januari dengan dibuktikan melalui nomor akta kematian. Dari situ saya menuju ke Kabupaten TTS, Dinas Dukcapil, lalu saya melakukan klarifikasi. Dan di sana kepala dinas waktu itu mengeluarkan akta kematian saya. Ini akta kematian saya dan bukti surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Menela Anen yang ditandatangani oleh 2 orang saksi, yaitu kepala dusun dan KPPS, melalui berdasarkan checklist dan tanggapan DPS pada pemilu 2024. Dari situ saya melaporkan kasus ini ke Polres TTS untuk ditelusuri. Dan Mbak, boleh saya laporkan di sini bahwa kasus ini memang sangat merugikan saya dalam hal ini data pemilih saya, khususnya di pemilihan presiden dan juga pemilihan kepala daerah. Karena waktu itu saya ingin mencoblos, dicegat karena KTP saya nonaktif, sementara saya mendapatkan undangan untuk coblos. Dan waktu itu di TPS saya melakukan protes sehingga saya bisa coblos melalui ini daftar pemilih khusus. Nah, yang anehnya lagi di pilkada kali ini DPT saya tetap diaktifkan. Sementara saya mengantongi akta kematian dan KTP saya juga nonaktif. Bagaimana saya bisa menggunakan hak suara saya dengan administrasi saya ini yang juga nonaktif? Sehingga saya sangat berharap melalui TV One, saya mohon kepada Bapak Kapolres TTS, Bapak Kapolda NTT, Bapak Kapolri, Bawaslu RI, KPU RI, Kemendagri, Bapak Presiden Joko Widodo, dan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa membantu saya, mengawal saya dalam kasus ini sehingga saya sebagai warga negara Indonesia bisa mendapatkan hak hidup kembali. Oke, Pak Yohanes, kami ingin tahu sebelum Bapak mendapatkan akta kematian, kan tentunya sebelum dikeluarkan itu ada surat keterangan yang harus dilampirkan melalui RT RW, begitu. Sudahkah Bapak tanya kepada pihak RT ataupun RW, pernahkah mengeluarkan surat kematian, keterangan kematian? Baik, Mbak,
Saya sudah ketemu dengan Kepala Desa Nela Anen untuk melakukan klarifikasi terkait masalah ini. Dan awalnya Kepala Desa mengaku tidak mengetahui sama sekali kasus ini. Setelah saya ke Dukcapil, baru saya menemukan bukti ini. Bukti surat keterangan kematian saya ini yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Dan ini memang saya merasa sangat aneh karena untuk menerbitkan akta kematian saya, Mbak, hanya menggunakan satu surat keterangan kematian ini tanpa syarat-syarat yang harus dimasukkan. Sehingga saya merasa aneh dengan kasus ini. Dukcapil hanya menggunakan sebuah surat yang bagi saya itu gagal atau tidak lengkap secara syarat mengeluarkan akta kematian saya. Dan ini saya merasa sangat fatal buat saya. Lalu yang kedua, Pak, saya boleh laporkan di sini bahwa kasus ini bukan hanya saya sendiri yang mengalami, tetapi banyak masyarakat TTS yang mengalami kasus ini. Namun mereka datang ke Dukcapil TTS untuk minta dan mengaktifkan kembali. Dan ini kalau tidak ditelusuri, dikawal dengan secara baik, banyak masyarakat kecil seperti kami itu menjadi korban kebijakan dari pemerintah ini. Oke, tapi sejauh ini bagaimana Pak? Apakah sudah berhasil dipulihkan begitu data dari Pak Yohanes ini sudah bisa digunakan? Karena kasus ini sudah di ranah hukum, saya sudah coba untuk berkonsultasi dengan penyidik. Untuk sementara belum bisa digunakan karena ini menjadi salah satu alat bukti yang nanti akan dilalui dengan persidangan. Sehingga juga saya berkonsultasi dengan banyak pengamat hukum, mereka mengatakan bahwa untuk membatalkan kembali kasus akta kematian saya ini harus melalui pengadilan. Karena kalau tidak melalui pengadilan, otomatis saya tetap tidak bisa diaktifkan kembali karena akta kematian ini adalah bukti dokumen paling tinggi di Republik ini. Oke, artinya sudah ada upaya pemulihan data ke Dukcapil setempat ya Pak sebelumnya? Iya, saya sudah datangi langsung Dukcapil TTS, Mbak. Oke, baik. Kita tunggu ya bagaimana proses, mudah-mudahan bisa kembali seperti normal karena tentunya juga apa yang dialami oleh Pak Yohanes ini harusnya bisa segera ditangani ya dan memberikan kemudahan begitu. Sudah ada bukti nyata orangnya masih hidup begitu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Yohanes, tetap semangat, semoga sehat selalu. Selamat siang Pak Yohanes. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu, kami kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan akhirnya berhasil menemukan keberadaan pendaki wanita berusia 17 tahun bernama Naomi Daviola. Pendaki asal kota Semarang ini ditemukan dalam kondisi lemas di hutan jalur pendakian Gunung Slamet Pos 7. Kedatangan Naomi disambut keluarga yang menunggu selama 2 hari. Tangis haru tidak dapat dibendung. Ayah Naomi memeluk erat putri tercinta. Naomi Daviola dinyatakan hilang saat tengah menyusuri jalur pendakian Gunung Slamet melewati pos pendakian Bambangan, Kabupaten Purbalingga. Pendaki ini berangkat mendaki Gunung Slamet pada Sabtu petang bersama puluhan pendaki lainnya. Namun saat mencapai pos 5 jalur pendakian, pendaki wanita ini tersesat dan terpisah dari rombongan pendaki lainnya. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian selama 2 hari akhirnya menemukan keberadaan pendaki ini. Berkat dengan kerjasama tim dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim, jadi tim BPBD dari kabupaten maupun tim SAR, bahkan dari Banyumas juga kita berangkatkan ke sini, dan dari teman-teman dari SAR lokal, ya, ini sangat-sangat luar biasa. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, pendaki yang bertahan hidup di hutan selama 2 hari ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Purbalingga untuk pemulihan kondisi kesehatan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Pak Prayitno, Kepala BPBD Purbalingga. Selamat siang Pak Prayitno. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Prayitno, saat ini sudah ditemukan, kami ingin tahu kondisi terbaru dari pendaki tersebut seperti apa Pak? Apakah kondisinya sehat ataupun ada luka-luka? Terima kasih Mbak. Tio yang pendaki dinyatakan hilang sejak hari Minggu
tadi pagi dari rumah sakit sudah boleh pulang oleh pihak rumah sakit dari Bogosari ya. Jadi kondisinya tadi pagi sudah fit, walaupun di beberapa tangan itu masih kelihatan merah-merah, namun itu hanya luka-luka kecil. Namun secara fisik tadi dari tim medis sudah menyatakan kalau Vio sudah sehat dan boleh pulang kembali itu, Mbak. Oke, Pak Prayitno, laporan awal ditemukan sebelum akhirnya ditemukan begitu korban ini seperti apa, Pak? Apakah memang ada laporan dari para pendaki yang lain atau seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi laporan atas korban hilang Vio ini baru kami terima tuh hari Senin tanggal 6 Oktober pukul 11 siang. Jadi sementara Vio bersama rombongan 40 orang, ini pendakian open trip itu melakukan pendakian pada Sabtu malam. Sekitar pukul 23 dia mulai mendaki ke puncak Gunung Slamet. Semestinya Vio bersama rombongan itu sudah kembali ke pos Bambangan itu Minggu malam pukul 21.30 ya. Itu informasi seperti yang dijadwalkan oleh ketua rombongan. Namun ketika sudah sampai bawah, pimpinan rombongan itu mengecek seluruh anggota. Namun diketahui satu orang yang belum terlihat, yaitu atas nama Vio atau Naomi ya. Pimpinan rombongan kemudian juga berusaha mengecek kendaraan yang dititipkan, kebetulan Vio dari Semarang naik sepeda motor, dititipkan ke rumah salah satu warga. Ternyata sepeda motornya itu masih. Begitu juga ada satu tas yang masih tertinggal di titipan di rumah warga tersebut. Akhirnya ketua rombongan berinisiatif naik kembali hari Minggunya itu untuk mencari Vio. Namun setelah tidak membuahkan hasil, pimpinan rombongan ini baru melaporkan ke pos pendakian di Bambangan itu hari Senin siang sekitar pukul 11. Kemudian setelah mendapat informasi ini, kami dengan kepolisian resort, dengan Kodim 0702, dengan relawan dan Sardesa dan Basarnas itu berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah untuk mencari keberadaan Vio. Jadi kemudian akhirnya diputuskan mulai Senin sore pukul 16 kita mengirimkan 9 orang dari Sardesa untuk menuju ke pos 7. Ini jadwal. Jadi Senin sore jam 16 kita kirimkan 9 orang dari Sardesa untuk mencari Vio. Kemudian yang tim kedua itu sekitar pukul 19.15 malam itu masih Senin itu juga diberangkatkan lewat ada 12 orang, itu lewat pos jalur Gunung Malang. Jadi ada 2 jalur, jadi satunya lewat pos Bambangan, satunya lagi dari Gunung Malang. Jadi ini kemudian kedua tim ini bertemu pada di pos 5 pada hari Selasa pagi gitu. Dan pada Selasa pagi kami mengirimkan lagi tim sebanyak 26 orang dari SAR gabungan ini. Baik, Pak Prayitno, apakah setelah kemudian memastikan kondisi dari Naomi ini sehat, sempat juga memintai keterangan begitu mengenai apa yang sebetulnya terjadi? Apakah memang benar Naomi ini tersesat atau ada hal-hal lain yang terjadi? Kemarin setelah Naomi ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 10.03 ya hari Selasa pagi, fokus utama kita untuk memberikan kondisi. Ketika itu tim SAR sudah memberikan makanan minuman untuk Naomi, dan dari pos 7 sampai ke pos 2 di Papa Naomi. Kemudian dari pos 2 ke pos Bambangan itu di ujung Jalan Usaha Tani. Ini si Naomi itu minta jalan kaki. Jadi dia mulai dari pos 2 sampai ke turun di pos Bambangan itu dia jalan kaki, Mbak. Dari keterangan yang kami mintai keterangan dari ketua tim rombongannya, memang itu
mulai terpisah itu di saat di hari Minggu malam, Jadi dia terpisah dari rombongan. Oke, Pak, untuk korban sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Halo, Mbak, bisa diulang atau putus? Oke, Pak Prayitno masih bersama kami? Iya, Mbak, masih, Mbak. Oke, Pak Prayitno, untuk lokasi pendakian saat ini apakah kemudian akan ditutup untuk sementara waktu atau sudah kembali normal lagi? Begini, Mbak, kita pengelolaannya itu di Perum Perhutani ya, Mbak. Kemarin kami sudah mengkoordinasikannya bahwa pendakian tersebut dari titik 2 km dari puncak memang tidak diperbolehkan untuk aktivitas pendakian. Jadi tanggal 10 Agustus itu baru mulai dibuka, 10 Agustus 2024 mulai dibuka, dan setiap pendaki, semua pendaki membuat semacam surat pernyataan bahwa dia tidak akan mencapai puncaknya. Nah, ini mungkin yang pengawasannya masih perlu diintensifkan, karena begitu sudah sampai puncak ini pendaki sampai sudah di pos 7 atau ini pendaki biasanya pengen sampai ke pos puncak di pos 9. Nah, ini kami belum mengambil keputusan karena ini ranahnya di Perum Perhutani, Mbak, yang akan menutup atau tetap membuka jalur pendakian ini. Oke, adakah mungkin antisipasi yang ingin disampaikan Pak Prayitno begitu untuk para masyarakat ataupun pendaki lainnya agar hal ini tidak terjadi lagi? Ya, terima kasih. Jadi kami meminta untuk para pendaki, biasanya kalau yang pendaki yang model trip ini biasanya kan mereka baru saling mengenal ketika sudah berada di pos pendakian awal. Seperti yang kemarin informasi yang kami dapatkan, dari 40 orang ini itu berasal dari berbagai kota. Jadi kemungkinan juga tidak ada yang saling mengenal. Jadi berkenalannya ketika sudah sampai. Dan kami minta mungkin untuk pengendali yang open trip ini menyiapkan pendamping dari panitia untuk setiap regunya. Kalau kemarin 40 orang itu dibagi 4 regu, itu harapannya ada satu pendamping yang mumpuni untuk mendampingi sampai ke puncak. Ya. Dan mungkin kami tambahkan juga, Mbak, jadi para pendaki juga kami. Oke, terima kasih Pak Prayitno, Kepala BPBD Purbalingga sudah berbagi informasi, bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, selebritis Baim Wong mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober lalu. Benarkah ada perselingkuhan dalam rumah tangga pasangan yang telah menikah selama 6 tahun ini? Baim Wong bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menggelar konferensi pers Rabu kemarin mengkonfirmasi perpisahannya dengan sang istri Paula Verhoeven. Kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan juga Paula memang sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu. Rumor muncul lantaran pasangan ini jarang terlihat bersama. Baim bahkan mengaku Paula tidak meminta izin pada dirinya saat akan berangkat ibadah umroh beberapa waktu lalu. Dalam akun Instagram pribadinya @paula_verhoeven, dirinya mengunggah momen ibadah umrohnya di Tanah Suci Mekah sekaligus trip ke Dubai. Namun Baim tak bisa menahan air matanya di depan awak media saat menceritakan hubungannya dengan Paula. Benarkah Baim menceraikan Paula lantaran ada pria lain di hati Paula? Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah
teman baik saya sendiri. Saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Permohonan cerai Baim pada Paula didaftarkan secara online pada 8 Oktober 2024. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan sendiri mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Baim juga meminta hak asuh atas kedua anaknya, Kiano dan Kenzo, saat mengajukan gugatan. Sudah terdaftar di Panitiran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober, tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 hari ini. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan adalah Muhammad Ibrahim, mengajukan gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Paula sendiri hingga kini belum buka suara perihal gugatan yang diajukan suaminya. Dalam Instagram story-nya, model profesional itu menggugah kebersamaannya dengan kedua anak laki-lakinya. Dalam unggahan terakhir Paula, menuliskan jika level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tidak masalah kalau orang lain salah paham tentangmu selama Allah Maha Tahu segalanya. Sebelum menikah, Baim dan Paula menjalin hubungan selama 8 bulan. Setelah melamar Paula pada 21 Juli 2018, Baim kemudian menikahi Paula pada 22 November 2018. Baim Wong dan Paula Verhoeven dikaruniai 2 anak laki-laki selama membina rumah tangga. Ya, pemirsa, usai kegaduhan yang dibuat oleh Ratu Entok viral di media sosial, selebgram asal Medan itu akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Ratu Entok ditangkap dengan dugaan telah menghina Yesus. Inilah momen ketika personel Ditcyber Polda Sumut akan menjemput selebgram Medan Ratu Talisa atau Ratu Entok dari kediamannya Selasa 8 Oktober 2024 kemarin. Tampak Ratu Entok yang memakai baju kaos pink merah menangis saat akan dibawa ke Mapolda Sumut. Selang beberapa waktu, Ratu Entok pun berhasil diboyong ke Ditcyber Polda Sumut untuk diperiksa secara intensif selama 6 jam. Ratu Entok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, Ratu Entok menghebohkan dunia maya dengan melakukan live di akun TikTok-nya. Dalam momen live tersebut, Ratu Entok meminta sosok dalam gambar yang ia bawa untuk mencukur rambutnya seperti layaknya laki-laki. Diketahui gambar yang ia bawa saat itu merupakan gambar yang diyakini umat Kristen sebagai Yesus. Entok sendiri mengaku jika ia melakukan hal tersebut lantaran membalas komentar salah satu netizen yang mengatakan jika dirinya adalah seorang laki-laki yang berganti kelamin sebagai seorang wanita. Berdasarkan hasil gelar perkara, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan terhitung dari mulai hari ini, malam ini. Dijerat pasal berapa, Pak? Undang-Undang 11 2008, Undang-Undang ITE. Atas perbuatannya, Ratu Entok dijerat melanggar pasal UU RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau ITE dan atau pasal 156A KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan.
Pemirsa, setelah mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universal Institute of Management, Raffi Ahmad dapat rezeki domplok dengan diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Kadin. Aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin. Suami dari Nagita Slavina tersebut masuk dalam kepengurusan Kadin 2024 hingga 2029 yang dipimpin oleh Anindya Novian Bakri. Raffi Ahmad memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan Kadin akan selalu bersinergi dengan pemerintah dan selalu menjembatani kepentingan pengusaha dan masyarakat. Jadi memang sama-sama kita bersinergi pastinya untuk seluruh para pengusaha. Kadin ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah. Insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, pasti sinergi kita juga akan lebih baik. Mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan yang terbaik. Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis Indonesia, semuanya bisa bersinergi dengan baik. Raffi nantinya akan menyusun programnya di Kadin secara rinci usai pergantian pemerintahan. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka pameran dagang internasional Trade Expo Indonesia ke-39 yang digelar di International Convention Exhibition PSD Tangerang, Banten. Trade Expo Indonesia atau T ini merupakan perhelatan tahunan. Tahun ini acara digelar selama 4 hari mulai tanggal 9 hingga 12 Oktober 2024 dan mengusung tema Build Strong Connection with the Best of Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan, di tengah kondisi global yang masih belum stabil, penting untuk melakukan adaptasi digital dalam memasarkan produk-produk dalam negeri. Menurut Presiden, masyarakat perlu memanfaatkan momentum Trade Expo Indonesia ke-39 ini sebagai pameran produk ekspor terbesar di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi, serta untuk meningkatkan kualitas daya saing produk Indonesia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyapa Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri ketika memberikan sambutan dalam acara Trade Expo Indonesia 2024. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyebut perdagangan sebagai penggerak ekonomi yang luar biasa, mulai dari konsumsi domestik, belanja modal pemerintah hingga investasi. Ketua Kadin sudah akur Pak, sudah aman, kompak. Anindya Bakri. Kami terima kasih ini semua atas kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan para duta besar, Bapak, yang membawa buyer. Ada duta besar rata-rata ada yang 200, Pak. Seperti dari India itu membawa buyer 200 orang lebih. Dari Pakistan ada yang 200 orang lebih. Jadi kami ucapkan terima kasih kerjasama yang kuat Kemenlu melalui duta besar atas perdagangan, juga para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, Pak, yang telah melakukan seleksi terhadap produk-produk unggulan daerahnya yang diikutsertakan kepada pameran ini. Juga Kadin tentunya. Nah, dari Kadin kita melihat memang perdagangan ini suatu penggerak ekonomi yang luar biasa. Tentu selain daripada konsumsi domestik dan juga belanja modal pemerintah sampai kepada investasi. Nah, apalagi tadi kita juga melihat bukan saja perdagangan barang mentah, tapi perdagangan barang-barang yang diolah. Bukan saja oleh perusahaan besar, seperti hilirisasi yang kita dengar, tapi perusahaan menengah dan juga UMKM. Nah, ini yang membuat sangat semarak, sehingga tadi Pak Presiden walaupun sibuk, menyempatkan untuk melihat begitu banyak booth-booth yang ada di sini untuk memberikan semangat kepada UMKM bahwa kita dari Kadin dan juga tentunya dari pemerintah peduli, karena mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Ana Telita. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Sampai jumpa.